Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Alia Mustika Gayatri dengan NIM 8603119395 dari Prodi PGSD. Di sini saya akan menjelaskan peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam pondasi filsafat ilmu. Sebagai mahasiswa PGSD, maka tema yang akan saya ambil adalah bagaimana peran ontologi, epistemologi, dan aksiologi membantu penerapan pembelajaran matematika kepada anak sekolah dasar. Menurut data, siswa yang minat kepada pelajaran matematika itu hanya sekitar 35-40% saja. Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan secara ringkas bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi membentuk dasar-dasar filsafat ilmu. Karena ketiganya adalah pilar utama untuk menentukan apa yang kita kaji, bagaimana kita mengetahuinya, dan mengapa kita melakukannya. Dengan contoh cara belajar penerapan matematika kepada anak sekolah dasar. Yuk kita bahas satu persatu. Pertama ada ontologi. Ontologi membahas apa yang menjadi objek kajian ilmu dan hakikat realitasnya. Nah, untuk pelajaran matematika di kelas, kita bisa menggunakan dengan cara jual beli di dalam kelas. Seperti contoh berikut. Nah, ini adalah contoh yang bisa kita gunakan di dalam kelas, yaitu jual beli. Terus, apa hubungannya jual beli dengan ontologi? Yang pertama, objek kajian ilmu. Di sini, yang menjadi objek kajian ilmu adalah ilmu matematika. Nah, di sini kita bisa mempraktekannya secara langsung. Dan yang kedua, hakikat realitasnya. Di sini kita bisa menyambungkan hakikat dari matematika dan pengalaman siswa atau cara kerja matematika secara nyata di lapangan. Nah, seperti dengan cara jual beli di dalam kelas. Nah, karena di sini sudah jelas bahwa objek kajian ilmu yang akan kita kaji adalah penerapan ilmu matematika. Nah, sekaligus kita bisa langsung mengetes murid-murid apakah mereka sudah bisa menghitung, apakah mereka sudah bisa mengurangi, membagi, ataupun perkalian. Yang kedua ada epistemologi. Epistemologi menjelaskan bagaimana ilmu itu diperoleh, metode yang dikaji, dan kebenaran itu diuji. Nah, di sini bagaimana ilmu itu diperoleh dengan cara jual beli secara langsung. Dengan tidak sadar, siswa belajar dasar-dasar dari matematika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, ataupun perkalian. Nah, yang kedua, metode yang digunakan di sini saya menggunakan metode secara langsung atau metode langsung turun ke lapangan. Karena tujuannya agar siswa paham bahwa kenapa mereka harus belajar matematika, apa tujuan dari matematika, dan hakikat dari matematika itu apa. Dan yang ketiga adalah bagaimana kebenaran itu diuji. Nah, di sini tugas sebagai seorang guru bertugas untuk mengawasi mereka apabila terjadi kesalahan dalam perhitungan. Yang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai etika dan tujuan ilmu tersebut dalam kehidupan. Dengan cara jual beli seperti ini, sekaligus kita bisa menanamkan nilai dan etika kepada siswa. Seperti sikap jujur, etika ketika memberikan kembalian, ijab kabul dalam perdagangan, serta cara berkomunikasi yang baik dan benar. Nah, untuk yang terakhir, tujuan ilmu tersebut dalam kehidupan. Kita bisa menyaksikan langsung kepada siswa pentingnya ilmu matematika dalam kehidupan itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa menyaksikan langsung kepada siswa bahwa ilmu matematika itu sangat penting dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir, bagaimana keterkaitan antara ontologi, epistemologi, dan aksiologi? Nah, menurut saya, semuanya sangat berkaitan. Karena ketiganya adalah fondasi utama dari filsafat ilmu. Ontologi menerapkan fondasi realitas, epistemologi menyiapkan alat pengetahuan, dan aksiologi memberikan arah nilai. Jadi, semuanya sangat berkaitan. Jika
diibaratkan sebuah bangunan, maka ontologi adalah fondasinya, epistemologi adalah kerangka bangunannya, dan aksiologi adalah manfaat dari bangunan tersebut. Nah, untuk guru, ontologi adalah bahan ajarnya, epistemologi adalah metode belajarnya, dan aksiologi adalah manfaat dari belajar tersebut. Jika digambarkan, maka contohnya seperti ini. Dan yang di sini yang paling bawah ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Jadi mereka saling berkaitan satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata ataupun dalam perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.